Pagi gini, gue pasti pakai Apple Watch buat jalan pagi. Karena semua fiturnya menurut gue kepake, dari kontrol musik, ngecek detak jantung, nge-track olahraga, ngasih notif kayak begini, dan masih banyak lainnya. Makanya, hari ini gue mau kasih lihat lu semua fitur yang gue pakai di Apple Watch. And this is a day in the life pakai Apple Watch. Kita rewind ke tadi pagi. Good morning guys. Hari ini tanggal 14 jam 3.59. Hari ini mau kita bikin a day in the life. Ini fitur yang gue pakai, yaitu gue pakai jam gue semalaman buat melihat jam selama tidur kalau bangun. Terus juga ini baterainya di 95%. Semalam jam 10-an itu dari 100%. Fitur yang menurut gua nice adalah bisa nge-track kualitas tidur lu. Itu selalu gue pakai dan ya it's very nice little things aja yang gue punya datanya. Dan juga alarm. Tuh. Ini alarmnya mulai dari ngegetar. Ini udah ngegetar. Tuh. Terus pelan-pelan suaranya makin kencang. It's a very nice feature dimana jadinya misalkan lu tidur sekamar sama pasangan, sama kakak adek lu, si jam lu nggak ngeganggu amat gitu, karena si HP tuh nggak akan ada suaranya, jam doang yang keluar suaranya ngegetar gitu pelan-pelan begini. Tuh. Terus nanti ada wake up alarm. Kalau gua stop kayak begini. Good morning, Eric. So yeah, it is a very nice feature dan juga kayak sambut sama jam lu. Ya, it's the little things. Dan juga biasa sekarang gue mau dipanggil alarm, beberes dan lain sebagainya sambil jamnya biasa gue cas. Walaupun masih 96% ya, biasa gue lepas aja. Oke, tadi di rumah udah gue charge sampai 98-an kurang lebih, dan sekarang gue udah sampai tempat olahraga. Gue mau olahraga dulu. Di jam bisa gue setel outdoor walk buat mulai olahraga. Kalau sambil jalan pagi gini, gue biasa suka ngecek kayak detak jantung gue, pace jalan gue, jaraknya udah berapa jauh. Ini keluar semua di watch face-nya. Lu bakal beda-beda kalau lu pakai olahraga, jalan, sepeda, lari, dan lain sebagainya. Kalau HP gue biasa taruh di kantong aja, biar ya amit-amit kalau mobil dipecahin, ya aman lah ya. Pakai Apple Watch tuh gue jadi bisa tahu apakah udah nyampe 10.000 langkah. Kalau udah, gue bisa ngobrol, kafe, nyantai, atau pulang. Buat fitur-fitur kesehatan, selain olahraga, ada juga reminder buat berdiri setelah kelamaan duduk. Ada juga notif buat ngingetin lu makan obat dan vitamin. It's a very nice little things, you know. Si fitur kesehatan ini tuh lumayan cerewet. Keluar notifnya tuh berkali-kali. Jadi kayak sebenarnya bagus buat bantu lu disiplin. Plus minus nih. Tapi juga lumayan ngeganggu, distracting, karena kayak gua pas lagi jalan pagi, kan keluar terus notifnya seakan memang gue belum makan obatnya. Karena dulu gue makan obat itu biasa pagi-pagi sebelum gue olahraga. Kalau sekarang di jam subuh gue udah lagi olahraga. Harus dipindahin satu persatu, tapi ya gue lumayan males untuk pindahin satu persatu. Lebih cepat gue matiin aja notifnya gitu. Nah, tapi ini juga jadi hal yang positif menurut gue ketika lagi jam kerja. Kayak sekarang HP gue jauhin, sengaja gue jauhin. Kenapa? Karena biar lagi kerja gue bisa fokus dan nggak tergoda untuk main sosmed, gitu kan? Kayak ada chat penting, gue bales. Kalau nggak penting ya udah, gue diemin aja, gitu kan? Dan ini juga jadi fitur yang menurut gue lumayan nyaman juga ketika lagi jam meeting. Ketika lagi meeting sama orang, lu bisa melihat ada notif apa tertentu tanpa harus ngeluarin HP gitu kan. Kalau lagi meeting ngeluarin HP kan jadinya kurang sopan lah ya. Tapi kalau kayak gini seakan-akan lu lagi lihat jam, lebih sopan sedikit lah ya.
Di rumah gue juga suka masak, dan si Apple Watch ini bisa naruh shortcut di layarnya buat aplikasi-aplikasi yang lu sering pakai. Kalau gue paling sering pakai timer 5 menit. Kayak ini, gue lagi bikin dada ayam, 5 menitnya habis, gue tinggal puter, setel lagi 5 menit, dan kalau ini di yang bagian tengah, ini tuh aplikasi buat nge-track air minum. Jadi gua beli aplikasi lagi buat nge-track air minum, berapa air minum yang gue minum seharinya. Kalau gua udah pernah ngukur, sekali gua minum itu kurang lebih 60 mili, jadi gue bisa masukin ke sini 60 mili. Tapi karena biasanya juga sama, sering lupa. Ini jadi kalau misalkan ini udah habis, oke, 1,5 liter. Gue tinggal masukin aja di sore hari 1,5 liter, kurang lebihnya gitu. Next, ini buat orang tua nih. Kebetulan kemarin tuh gue tiba-tiba ada kebutuhan khusus lah untuk tahu data-data detak jantung dan juga blood oksigen. Jujur selama ini gak gitu kepake selama ini ya. Tapi tiba-tiba kemarin pas butuh dan ada datanya lengkap sampai beberapa minggu, beberapa hari sebelumnya, itu sangat membantu gue ketika ngasih untuk diskusi dan diagnosa sama dokter gitu. Memang seakurat apa? Kalau kita ngomong akurasi, gue cuma bisa bandingin sama alat yang jepit di jari tuh. Kalau kita lihat misalkan di jam detak jantungnya 103, di alat jepit jari mungkin 105. Di jam blood oksigennya 95, di alat jepit jari 94. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi yang pasti ini tuh sangat ngebantu pas kemarin gue perhatiin proses recovery-nya, progresnya seperti apa. Bener-bener ngebantu gue untuk diskusi dan ngasih data-data secara lengkap juga ke dokter. So, I'm really grateful, data-datanya lengkap, gue bisa lihat di HP dengan mudahnya. Sesimpel itu. Itulah teknologi yang bener-bener gue suka. Next, ini udah jam 1-an, baterainya 50%. Ada notif dari kalender buat jam kerja syuting. Ini juga butuh disiplin, bikin jadwal di kalender, tapi it's very nice buat ngingatin lu buat bekerja pas lagi doom scrolling. Kayak di jam ngegeter-geter gitu. Dan kalau kayak hari ini nih, hari konten begini, gue bisa ngontrol kamera HP gue dari si Apple Watch. Dan kalau pakai ini tuh bisa jadinya gue bisa ngontrol mau zoom in, zoom out, dan ya bisa dari jam aja ngontrolnya. Mungkin buat lu fitur kayak gini tuh bakal kepakainya kalau lagi sama keluarga, sama teman-teman, lagi mau foto, video gitu kan. Lu bisa taruh HP lu di tripod aja, terus tinggal pencet foto. Nih, dengerin. Ceprut gitu. Nggak selalu smooth sih, kadang kayak gue harus sekali dua kali buka si aplikasinya. Tuh, kayak gini gambarnya blur. Tapi kalau udah jalan, lancar dia. Tipsnya lu harus ingat, dial ini itu ngegeser zoom si kameranya. Dulu gue pernah ngevideo sambil banyak gerak gitu kan, dan hasilnya ya zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, kayak ya kurang memuaskan, jadinya lumayan sakit kepala, gue harus ngulang take videonya lagi. Ya diingat aja, siapa tahu kalau lu pas lagi ngevideo sama keluarga lu, sama pasangan lu, dan lu banyak gerak, pastiin si dialnya lu pindahin dulu ke tangan kanan misalkan pakai jamnya. Next, hal penting gak penting, ini watch face-nya bisa macam-macam, dia custom dan ada bawaan dari Apple-nya. Ada Mickey Mouse, Toy Story, lu mau yang fungsional, dan yang kata gue lucu sih ini Snoopy. Kayak lucu banget, ini gambarnya ganti-ganti, tiap lu lihat jam dia ganti lagi. Gue turunin, gue lihat lagi, ganti-ganti lagi gitu. Ini ya, lucu lah, lumayan. Next, hal yang sangat-sangat penting banget buat gue, dan gue bener-bener ngerasain banget kebutuhannya. Fitur Find My. Gue sering pakai Apple Watch ini buat nyari si iPhone. Soalnya gue sering jagain orang tua dan kadang keburu-buru gitu. Jadi kadang suka lupa naro, atau gue tadi taruh tas, taruh kantong, atau taruh mana, gue suka lupa. Dan ya, memang ini habitnya harus dirubah ya. Tapi at least this is truly a lifesaver. Gue pernah ketinggalan di pesawat dan keluar notif di HP gue bahwa notif di jam gue bahwa HP gue ketinggalan. Dan untung gue bisa balik dan ambil HP-nya. Intinya fitur ini tuh sangat-sangat lifesaver. Oh iya, fitur selanjutnya juga ada fokus. Jadi selama gue lagi kerja, gue suka nyalain fokus untuk kayak sekarang lagi syuting. Biar nggak ada notif yang masuk ke HP. Nggak ada telepon yang masuk ke HP. Kurang lebihnya seperti itu. Karena kalau gue ngerekam pakai HP dan ada telepon yang masuk, videonya otomatis
kematiin. Dan ya, itu tuh bener-bener the little things yang sangat-sangat membantu. Kayak semuanya just gue tinggal pencet di sini, one click away, mau do not disturb, mau shooting mode, mau sleep mode, dan lain sebagainya. Bener-bener ngebantu gue untuk nggak ke distract ketika lagi kerja seperti ini. Lanjut, kalau jam-jam segini, biasa kalau ada film, gue suka nonton ke bioskop. Kayak kemarin, ya gue nonton di bioskop lah, pas lagi ada film yang rame. Nah, ada lagi fitur buat lihat jam pas di bioskop. Ini namanya teater, gunanya biar nggak terlalu terang pas lu lihat jam di teater. Bener-bener the little things yang ditambahin sama Apple buat ya sehari-hari gitu. Ngomongin di tempat gelap, ada juga fitur ini, fitur flashlight. Terang loh ini, ada lampu putih, lampu merah, jadi kayak nggak gitu sakit ke mata juga. Ini tuh bener-bener ngebantu banget kalau pas lagi tiba-tiba mati lampu atau malam-malam kayak gue kan biasa tidur gelap total gitu kan. Gue mau keluar, gue mau berdiri ya gue suka pakai ini aja, nyalain flashlight gitu. Ini sekarang udah jam 5-an, jam gue mau pulang kerja, beres syuting, beres cek produksi. Ini baterainya 33% kurang lebih. Dan ya, kalau hari ini nggak dicas tuh lumayan mepet ya. Karena biasanya pagi-pagi beres olahraga pas lagi mandi gue cas. Hari ini gue lupa karena lumayan riweuh buat bikin video. Terus juga ini harus diingat, ini keluaran 2020, battery health-nya udah tinggal 80%. Jadi lumayan ya udah turun lah si kapasitas baterainya. Tapi kalau buat sehari-hari biasa tanpa nge-track olahraga sampai 2,5 jam gitu sih berlebih banget. Tapi ya tiap hari tetep lah harus dicas lah. Sekarang hampir jam 7, gue baru beres mandi. Tadi juga Apple Watch-nya udah gue charge, baterai tinggal 26%-an. Biasanya kalau beres mandi gue nyantai, habis skincare-an, nonton, main HP, relax sampai jam kurang lebih 9-an atau setengah 9-an. Gue ambil baterainya, biasa udah 100 itu, dan gue tidur. Jadi itu aja sih sebenarnya kurang lebih sehari-harinya gue, real life-nya pakai Apple Watch itu seperti apa. Dan nggak semua fitur gue pakai, ini lebih ke yang reality aja, yang memang gue pakai di keseharian gue. Everything is just very easy, very bener-bener one click away, sama kayak tombol subscribe sama like di bawah, smooth gak tuh? Dan ya, seperti biasa kalau ada pengalaman berbeda, lu mau share, boleh tulis aja di komen. Kalau ada masukan, saran juga, atau ide-ide buat video selanjutnya juga boleh masukin aja di komen. Gue Erik, pamit undur diri. Good night. Bye-bye.